Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama Bapak Haidar Nur Rahman. Di sini, halo. Nah, di sini ada Ibu Jessica. Dan di samping lagi ada Bapak Edwin. Dan ada Bapak Fahri. Dan Bapak Komiko Bobo. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa nih ke kelasnya di kelas ini? Oke, Kayla. Kayla, Bu bisa memimpin doa untuk teman-temannya mungkin? Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak mau nanya nih ke Kayla, kira-kira ada nggak teman-temannya yang nggak hadir pada pagi hari ini? Banyak. Berapa orang tuh kalau boleh tahu? 5 Bapak. Alasannya apa aja? Sakit, telat, izin, bapaknya di rumah sakit. Oke. Semoga cepat sembuh ya. Amin. Nah, selanjutnya Bapak mau nanya nih, kalian ingat nggak apa makanan yang kalian makan bersama keluarga di hari raya Idul Fitri? Pensil Bu. Satu Kayla, apa Kayla? Saya makan lenggang, Lagi. terus makan buras sama kulit sempedang. Oke. Bapak mau nanya, Kayla tadi makan buras kan? Kira-kira di buras tersebut, Kayla tahu nggak apa rempah-rempah yang ada di buras tersebut? Apa ya? Saya bisa jawab Pak. Tahu nggak Kayla apa? Beras. Santan. Oke, Bapak kasih tahu aja deh ada. Oh ya, di dalam beras tuh biasanya ada juga yang namanya ada di kalau ada beberapa tempat tuh kadang-kadang tuh ada juga yang ikat kunyit untuk bisa warnanya supaya cantik. Ada juga yang mereka tuh ada kayak apa namanya mungkin untuk cengkeh atau apa gitu untuk di bagian kuahnya. Itu ya Kayla ya. Oh, saya beda Bapak. Apa itu? Pakai pisang aja. Oke. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, karena kita tidak ada televisi, jadi Bapak share PPT-nya di grup kelas ya. Selanjutnya untuk pembahasan materi yang akan dilanjutkan oleh Ibu Jessica. Nah, tadi kan kita semua tuh udah bahas ya berbagai macam-macam rempah-rempah yang tadi disampaikan sama Bapak Idir dan Ibu. Nah, tahu nggak sih kalian tuh bahwasanya dulunya tuh rempah-rempah itu bukan cuma jadi bahan untuk bikin makanan itu jadi enak ataupun harum, tapi tanpa kita sadar rempah-rempah dulu itu juga menjadi barang yang paling berharga di dunia. Nah, karena itulah bangsa-bangsa Eropa tuh akhirnya datang ke Nusantara. Nah, karena itu untuk mengenal lebih jauh lagi mengenai rempah dan lain sebagainya, kita akan belajar mengenai materi jalur rempah, interkoneksi dan keberadaan bangsa asing di Nusantara. Kali ini anak-anak kita itu belajarnya nggak cuma di kelas aja, nggak cuma dengerin penjelasan dari Bapak Ibu guru. Kali ini kita akan belajar menggunakan metode game based learning dengan tipe Treasuran, yaitu berburu harta karun anak-anak. Nah, nanti kalian itu kalian dibagi kelompok dan kalian itu akan keluar mencari pos-pos yang sudah disediakan oleh guru, dan di setiap posnya nanti kalian itu akan mendapatkan puzzle untuk petunjuk kalian nanti mencari harta karunnya gitu. Tapi puzzle-nya itu nanti kalian terdapat setelah kalian menyelesaikan tantangan ataupun pertanyaan dalam setiap posnya. Nah, dalam kegiatan ini itu ada tujuannya anak-anak. Yang pertama itu melatih kerjasama tim. Nah, yang kedua itu mengasah kemampuan berpikir. Yang ketiga belajar sambil bermain. Kita akan belajar sambil bermain anak-anak. Dan yang keempat itu meningkatkan kreativitas. Nah,
dalam setiap kegiatan pastinya ada peraturan ya anak-anak. Nah, yang pertama itu peraturannya kita tuh wajib mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru. Nah, yang kedua itu dilarang curang, termasuk dilarang membuka HP saat kita di lapangan atau pas di poskonya. Terus yang keempat itu harus saling menghormati sesama teman maupun sesama tim. Dan juga yang kelima yaitu kita harus mengikuti aturan ataupun arahan dari guru. Nah, untuk peraturan dan langkah-langkah cara bermainnya nanti lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh bapak-bapak guru berikutnya. Jadi tolong dengarkan dengan sesama ya anak-anak. Baik. Oke. Halo semua ya. Halo. Oke. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Yesita tadi, bahwa pembelajaran kita hari ini tidak hanya di dalam kelas. Oke? Oke. Jadi kita akan berburu apa? Sekarang sebelum berburu angka karun, Bapak akan membagikan anak-anak ke dalam beberapa kelompok, tepatnya 5 kelompok. Yang di satu kelompoknya nanti berisi 5-6 orang. Oke? Oke. Jadi diharapkan anak-anak ketika bermain nanti harus aktif semua. Oke? Jangan ada satu aja yang aktif. Jadi semuanya harus aktif dan tidak boleh berpindah ke kelompok lain. Oke? Misalnya kalian di kelompok 1 tidak boleh di kelompok 2. Oke? Oke. Terima kasih. Mungkin akan Oke, selanjutnya kan Bapak lanjutkan ya. Nah, di sini kita akan langsung membagikan kelompoknya saja. Yang ini ada kelompok 1 dikirimkan Bapak Faidil ya. Ini kelompok 1 ada Ahmad Fahrul, Olive, Marcella, Ridho, Cantika Kaila, Rini. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 situ, 3, 4, 5, agak di belakang aja, agak minggir aja, tidak apa-apa sih. Kelompok 2 lanjut Siti Aisyah, Firman. Nah, jadi kalian kan sudah bagi kelompoknya nih. Nah, di sini Bapak Ibu guru akan membagikan kalian tracer map. Itu nanti map akan ada itulah titik-titik poskonya yang akan kalian datangi. Silahkan dibagikan. Oke. Ya, nah itu bisa dilihat yang titik-titik merah ini tempat poskonya. Nah, makanya kalian berdiskusi dulu kelompok supaya kalian tahu di mana tempat-tempatnya itu. Bisa dilihat ya. Oke, kalian diskusi. Ingat ya dulu ya. Nah, jadi Bapak perhatian dulu. Perhatiannya. Ini Bapak kasih waktu 2 menit. Kalian berdiskusi untuk melihat tempat-tempatnya di mana saya. Pokoknya kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Sekarang fokus ke depan dulu ya, Bapak Fahri mau lanjutkan dulu. Oke, jadi kalian sudah tahu semua kan titik-titiknya di mana aja? Nah, ini Bapak akan lanjutkan. Oke, kasih tahu lah kalian gimana sih cara bermain dengan ini. Nah, jadi kalian kan sudah tahu teman-teman kelompok yang mana aja. Jadi cara bermainnya ini kalian nanti kan setelah kalian keluar mencari posko. Nah, setelah kalian datang ke posko itu, nanti ada dari bapak atau ibu guru yang ngasih kalian pertanyaan atau tantangan. Ketika kalian berhasil menjawab tantangan atau pertanyaan itu, kalian akan mendapatkan clue yang berupa puzzle nanti. Nah, nanti untuk naruh puzzle-nya itu akan diberikan oleh Pak Edwin nanti ya. Nah, baru kalau
misalkan di suatu di posko itu sudah ada kelompok lain, kalian tidak boleh ada di posko itu juga. Jadi harus cari posko yang kosong, betul. Nah, baru lanjut kita Bapak Ibu guru akan membagikan infografis. Nah, infografis ini kalian baca-baca dulu juga selama 5 menit. Kalian itulah berdiskusi juga ini yang bakal keluar nanti di posko-posko pertanyaannya. Jadi dibaca betul-betul infografisnya ya. Oke, Oke, karena bensin habis, Tasnya ditinggal di kelas aja. Mohon perhatiannya anak-anak. Nah, kalian kan sudah baca infografisnya nih. Nah, sekarang Bapak Ibu guru akan mengambil kembali karena kan kalian sudah baca-baca tadi. Silakan Bapak Ibu guru. Nggak bisa ya anak-anak. Ikuti aturan dari awal. Oke, sudah Bapak Edwin? Sudah. Oke, jadi Bapak di sini akan menjelaskan larangan-larangannya juga ada. Nah, jadi yang pertama kalian ketika di lapangan nanti kalian tidak boleh mencontek dari kelompok lain. Karena kan kalian semua kan bakal pisah-pisah di posko-poskonya. Jadi kalian tidak boleh mencontek. Dan yang kedua kalian tidak boleh merusak fasilitas di area sekitar. Nah yang ketiga kalian tidak boleh terlalu berisik karena nanti mengganggu yang lain kan. Nah yang keempat kalian itu harus mengikuti aturan-aturan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru tadi. Nah yang kelima kalian tidak boleh membuka HP atau mencontek mencari jawaban di HP gitu. Ya ataupun bawa kertas ya sama aja. Jadi bawa tumbler sama handphone kalian, Nah. tapi handphonenya di kantong. Yang ada handphone buat rekam perjalanan kalian dalam ke Wajib. Wajib. Nggak muat. ngevlog Ya yang ada aja. Bisa di-cut. Bisa. Pas mau merekamnya juga nanti pas mau ke poskonya juga bisa, atau pas ganti poskonya juga bisa. Ya nanti minta tolong ya untuk anak-anak semua ya, perwakilan satu orang setiap kelompok. nanti bapak kasih link drive. Oke, paham semua larangannya juga? Sudah paham?
Salam anak-anak. Ya, jadi yang disampaikan sama Bapak Fahri, Bapak Hedi, cara bermainnya bagaimana, peraturannya bagaimana. Jadi sekarang ada keamanannya. Jadi keamanannya itu poin ke-1, hati-hati saat bergerak. Jadi anak-anak dari sini keluar harus hati-hati. Nanti kayak saya di kelompok ini. Ya, nah. Ya, Ibu. Ya, hati-hati. Terus yang kedua, jangan berlari di area berbahaya. Jadi anak-anak pada saat dari pos, contohnya dari pos 1 ke pos 2, jangan berlari di area berbahaya. Kalau ada becek atau batu, jangan lari ya, tetap kondusif dalam kelompok. Ya. Jadi yang poin ketiga, laporkan masalah ke guru. Jadi anak-anak kalau ada masalah kendala apa, lapor ke guru ya anak-anak. Ya, begitu ya anak-anak. Dan selanjutnya akan disampaikan sama Bapak Aidil. Pak, mau nanya, ini kalau misalnya kelompok 1 sudah didatangi sama kelompok 2, begitu kelompok 2 jalan, kelompok lain nggak bisa datang ke 1? Oh, iya boleh. Datang lagi. Asalkan bukan yang kelompok yang sama gitu yang datangnya. Berarti ini bukan bersih-bersihkan, Pak? Bukan. Jadi kalian semua harus masuk poskonya semua, harus merasakan lah. Sistem poin atau gimana sih, Pak? Sistemnya bukan hitung poin, sistemnya kalau kalian sudah mendapatkan semua puzzle kan potongannya itu ada 5, baru kalian boleh mencari harta karunnya. Nah, baru disitulah kalian mencarinya solusinya gimana. Yang penting kalian tetap kondusif ya, nggak boleh kelahi sokongan. Apa ya anak-anak? Ada apa ya? Oh, perhatiannya. Kamu gendong dong. Aku makan ya. Ada tambahan ya anak. Nanti kalau misalkan kalian sudah datang ke pos ke 1, terus kalian tuh selesaikan, kalian mau datang ke pos berikutnya. Tapi di pos berikutnya masih ada kelompok lain. Jadi kalian harus tunggu dulu dan berjarak kira-kira 5 meter. Jadi kalau boleh langsung datang. Ini berjarak ya. Oke, sekarang Bapak Mas ya. Di sini Bapak Aidil, Bapak Fahri, Bapak Miko dan Ibu Jessica kami udah keluar karena kami akan berada di pos tempat kalian menerima tantangan atau pertanyaan nantinya. Oke, sekarang kelas akan dipimpin langsung oleh Bapak Aidil. Oke. Anak-anak. Ada semangat nih mau keluar nih. Ada semangatnya kita. Jadi sebelum keluar, sekarang mau menjelaskan keluarnya kita berurutan. Oke. Keluarnya kita berurutan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi ada 1 menit. Oke, silakan dipersiapkan semuanya. Nah, di sini kita ada kardus. Kardus ini gunanya untuk apa? Ya, untuk kalian tempelkan puzzle. Puzzle itu bentuknya beraneka ragam lah. Ada pepohonan atau bangunan. Nah, kalian tempelkan di sini. Ketika sudah lengkap, kalian tahu tuh di mana tempatnya. Oke? Siap-siap semuanya, kelompok 1 mungkin. Siap-siap. Di sini tuh ada 5 rempah
dan ada 2 jebakannya. Jadi kalian nanti kalau misalkan kalian sudah bisa menyebutkan 2 saja rempah itu sudah benar. Kalian sudah bisa lolos. Nah, boleh dimulai dari Rido. Arahin dulu. Ini. Apa ini? Ya ini rempah-rempah, semuanya ini rempah-rempah. Kalian tinggal cicip ataupun dirasa dengan aromanya juga nggak apa-apa. Tapi jangan langsung disebut ya. Ayo ini juga. Kalian disebutkan nanti. Di sini pusatnya. Ayo masuk. Ini. Kalian juga cicip. Ya ambil aja. Ini ya. Kali. Ya. Boleh dicicip pertama. Disebutkan ada kelima rempah-rempahnya dan juga 2 jebakannya, kalian tahu. Oke, sekarang kalian datang di rute kedatangan bangsa Eropa. Nah, kira-kira ada yang ingat nggak bangsa apa yang datang di rute yang warna hijau? J itu adalah yang datang dari Samudra Hindia ke India, lalu ke Malaka dan Maluku. Portugis. Yakin? Ya. Kami yakin. Oke, betul. Hadiahnya apa? Ya, amplop tiket umroh. Sekarang kalian lanjut ke Pertanyaannya adalah bangsa Prancis datang ke Nusantara untuk menguasai kekayaan alam dan 806 sampai 1811. Oke. Kan alasan mengapa bangsa Perancis datang ke Nusantara. Ada yang mau jawab? Saya memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Perancis. Nih. Oh, sekali lagi. Menguasai kekayaan alam dan menguasai rempah-rempah. Betul. Kalian tahu nggak sih alasan mereka itu tidak bertahan lama apa? Portugis. Satu itu karena ada perlawanan dari kerajaan Aceh. Betul. Yang kedua Spanyol itu karena dia kalah bersaing dengan Nusantara dan Belanda itu ada konflik berkepanjangan, terus di perjanjian Zagoroza gitu. Nah, itu Spanyol. Portugis baru Spanyol kan? Ya, Portugis baru Spanyol. Habis itu Inggris, Prancis terakhir dia kok yang punya. Inggris itu karena kalah bersaing dengan Belanda di perjanjiannya itu sendiri. Ya. Kita sudah selesai, guys. Bisa. Jujur capek. Kita udah selesai dan kita mencari harta karun. Cepet biar di mana? Itu nih. Iya di sini, Sepi. Dapat. Yes, dapat kan? Dapat. Dapat. Review. Kita dapat, guys. Kita dapat. Setelah perjuangan. Oke, anak-anak, sudah semuanya masuk ya? Nah, gimana nih perasaannya setelah kalian menjelajahi tadi mencari harta karun? Ada yang mau itu enggak mengutarakan perasaannya gimana sih tadi itu? Silakan. Mau maju, mau berdiri di situ atau duduk? Berdiri boleh. Oke, jadi tadi setelah bermain game bentuk harta karun, saya merasa itu sangat seru karena kita itu berlomba-lomba buat dari pos ke satu ke pos ke lain. Terus itu juga seru karena dikasih pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita pelajari tadi. Terus itu yang paling seru juga pas cium rempah-rempah, cuma saya bersih-bersih. Rempah apa tuh? Ladang, pala, kayu manis, kunyit, ketumbar, bawang putih, apa itu? Cengkeh.
lanjut ya, kita lanjut ya. Ya, kondusif. Kondusif. Anak-anak. Nah, menurut kalian nih, ada nggak sih yang posko yang paling berkesan di mana? Atau pas nyari ininya? Satu orang. Ayo, silakan. Yang sangat berkesan tuh poskonya Bapak Fahri dan Kawan. Tadi kan sudah tuh kita bahas tentang adanya posko yang paling aktif, habis itu tentang Kondusif ya, anak-anak kondusif. Nah, kira-kira nih Amina, gimana sih kita itu untuk menjaga alam Indonesia ini supaya terlestari sampai ke depannya? Nah, kira-kira tuh ada nggak kalian satu orang aja yang mau sebutkan? Bagaimana caranya kita tuh untuk menjaga alam Indonesia ini cepat untuk tetap lestari sampai masa depan? Siapa yang mau angkat tangan? Untuk menjaga alam Indonesia tetap maju, kita perlu lakukan reboisasi yang pertama. Jangan perbanyak sawit. Karena kita butuh tanaman-tanaman yang segar. Ya bagus ya, tadi sudah disebutkan oleh Nah, kali ini kita itu setelah sudah semuanya, kan tadi sudah tahu nih tentang rempah-rempah apa aja, habis itu jalur rempahnya, tahu kedatangan bangsa asing juga. Selain itu juga alasan kenapa mereka datang maupun kenapa mereka nggak bertahan lama di Nusantara ini sendiri. Nah, untuk seterusnya kita akan tutup kelas ini, jadi akan dilanjutkan. Mungkin itu aja terkait pembelajaran strategi pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak Ibu kami undur diri dan terima kasih.